berapa kan boleh tahu? Kelas 11. IPS ya berarti? IPS. Kalau berdasarkan sebentar. Ini boleh taruh depan situ nggak sih? Harus boleh. Kalau berdasarkan daftar pertanyaan ya yang disampaikan kemarin itu overall terkait NPWP, terkait pendaftaran NPWP ya. Oke, jadi supaya menyingkat waktu juga, jadi saya akan menjelaskan materinya dengan bersama-sama. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang belum terjawab di materi yang saya berikan, bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sebelumnya ada yang pernah tahu nggak tentang pajak itu apa sih? Biar kita komunikasinya dua arah. Ada yang tahu nggak? Ada apa yang didapat dari mata pelajaran di sekolah terkait perpajakan? Ada hadiahnya loh untuk peserta yang terakhir. Ada yang tahu? Ya. Dari yang saya pelajari, pajak adalah iuran wajib dari rakyat untuk negara. Ada yang lain? Namanya siapa? Laila Sawa. Ada yang lain mungkin? Apa pengetahuan yang kalian dapat nih, pemahaman yang kalian dapat tentang perpajakan? Atau perpajakan itu cuma NPWP atau apa? Ada yang lain nggak? NPWP itu gunanya untuk apa? Ya. Lapor pajak. Lapor pajak bisa juga. Ada lagi? Oke, next aja. Di full screen. Nah, jadi NPWP itu adalah nomor yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan, tanda pengenal wajib pajak, dan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Jadi untuk lapor, untuk bayar, untuk WP, melaksanakan semua administrasi perpajakan itu menggunakan NPWP. Nah, kalau wajib pajak sendiri itu adalah orang pribadi atau badan. Orang pribadi itu masing-masing yang bersifat individu, badan bisa berbentuk perseroan terbatas, komanditer, CV, dan lain sebagainya. Nah itu kewajibannya meliputi wajib pajak itu meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Dan nggak cuma kewajiban, jadi semua wajib pajak itu juga memiliki hak. Salah satunya hak memiliki fasilitas perpajakan, misalnya ada lebih bayar, itu memiliki hak untuk dikembalikan atas kerugian pembayaran pajaknya. Salah satunya itu. Kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan, udah next saja. Nah, ini kalau badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi itu ada banyak, ada PT, ada CV, perseroan lainnya, BUMN, BUMD, firma kongsi, dan lain sebagainya, sampai BUT juga itu berbentuk badan.
usaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam bentuk apapun dalam kegiatan usahanya atau pekerjaannya menghasilkan barang. Pokoknya kalau dalam undang-undang itu bahasanya 3M, membayar, melaporkan. Itu menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan. Kalau terkait yang ini nanti berbicaranya terkait pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai itu nanti next saja, ini kan kita bahas NPWP-nya ya, pendaftaran NPWP-nya. Kalau PTN dan PPH itu udah masuk ke materi yang lain. Nah, kewajiban mendaftarkan diri atau NPWP. Kalau saya lihat itu kan di daftar pertanyaannya ada salah satunya bagaimana cara mendaftar, cara memperoleh NPWP. Jadi ketika seseorang sudah memenuhi syarat objektif dan subjektif, maka atas orang pribadi atau badan tersebut wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Nah, ini untuk pendaftarannya di KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha wajib pajak. Misalnya, kan ini di KPP Cilandak ya. Di KPP Cilandak ini membawahi beberapa wilayah, beberapa kelurahan yang diampu oleh KPP Cilandak. Jika seseorang itu berada di wilayah yang diampu oleh KPP Cilandak, maka pendaftarannya di KPP Cilandak. Gitu. Nah, ketika pendaftaran nanti akan memperoleh surat keterangan terdaftar dan kartu NPWP yang diterbitkan paling lama hari kerja berikutnya. Kemudian diberikan NPWP dan ini berbentuk, ini SKT-nya seperti ini bentuknya, warna biru. Kalau sekarang pendaftaran NPWP itu di e-registration.pajak.go.id. Nah, itu bisa langsung tuh dapat nomornya, bisa langsung diakses NPWP elektroniknya di email ketika kita mendaftarkan NPWP. Nanti mungkin teman-teman kalau misalnya setelah lulus mau langsung kerja dan mau mendaftarkan NPWP itu bisa di e-registration. Untuk NPWP-nya langsung bisa diakses di email nanti setelah proses pendaftarannya selesai di e-reg. Ini untuk persyaratan subjektifnya. Persyaratannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPH. Ini orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Atau orang pribadi yang dalam 1 tahun saja berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Pertama ini ada yang dimerah-merahin, pertama tinggal, kemudian lebih dari 183 hari. Kalau orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, kan jelas ya dia berarti warga negara Indonesia. Kalau misalnya orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Misalnya ada orang asing kerja di Indonesia dan dia tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dan dalam jangka waktu 12 bulan itu, kemudian dia memiliki niat. Memang kalau niat itu agak susah ya mengukurnya dari mana. Ya kita paling melihatnya dari seberapa lama dia tinggal di Indonesia aja, maka dia sudah memenuhi persyaratan subjektif untuk memperoleh NPWP, untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak. Yang kedua adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Ketiga, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menjadikan yang berhak. Jadi ketika ada warisan yang belum terbagi, itu merupakan subjek pajak. Dan ketika warisan itu sudah dibagi ke para ahli warisnya, maka subjek pajaknya sudah berhenti. Gitu. Tapi selama warisan itu belum terbagi, nah warisan itu harus dipenuhi dulu kewajiban perpajakan yang atas warisan tersebut. Kemudian BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan atau tidak kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Jadi misalnya ada badan di luar negeri, dia punya
dia mendirikan BUT di Indonesia, tapi dia tidak menjalankan usaha di Indonesia, dia tetap punya persyaratan subjektif untuk mendapatkan NPWP. Kemudian ini persyaratan objektifnya. Yang pertama, penghasilan, udah jelas ya. Kalau kita sudah punya penghasilan, berarti sudah memiliki kemampuan ekonomis untuk membayar pajak. Karena setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima itu, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, itu merupakan objek pajak. Nah, ini perlakuan NPWP bagi wanita kawin yang memiliki penghasilan. Nah, ini ada beberapa kondisional ya. Misalnya penghasilan digabung dengan istri, maka NPWP istri digabung dengan NPWP suami. Maka hak dan kewajiban perpajakannya juga digabung. Kemudian, nah, kalau misalnya hak dan kewajiban perpajakannya digabung, NPWP-nya digabung, tapi sebelumnya si istri bekerja misalnya, maka NPWP-nya yang sebelumnya itu bisa dihapus. Kemudian, kalau hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim, dia memiliki masing-masing NPWP. Jadi hak dan kewajiban perpajakannya terpisah. Mungkin si istrinya jadinya statusnya tidak kawin. Kemudian anak yang belum dewasa. Nah, ini kalau ada misalnya YouTuber nih umurnya 16 tahun, dia kewajiban perpajakan gabung sama orang tuanya. Tapi kalau misalnya dia udah lebih dari 18 tahun, maka dia wajib mendaftarkan NPWP sendiri. Selama sebelum 18 tahun, maka kewajiban perpajakan masih gabung bersama orang tua. Nah, ini untuk yang waris yang belum terbagi, NPWP-nya itu menggunakan NPWP dari orang pribadi yang meninggalkan warisan, tapi diwakili oleh ahli waris berdasarkan wasiat atau akte waris yang diterbitkan oleh notaris. Ini kewajiban melakukan usaha. Oh, ini untuk pengusaha kena pajak. Kalau pengusaha kena pajak, ini kaitannya dengan PTN. Jadi untuk seseorang bisa memungut PTN, dia harus dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak terlebih dahulu. Jadi sebelum dia dikukuhkan sebagai TKP, dia nggak berhak memungut PTN. Nah, ini untuk penerbitan NPWP secara jabatan juga bisa. Jadi selain dari permohonan wajib pajak itu sendiri, Direktorat Jenderal Pajak juga punya hak untuk menerbitkan NPWP secara jabatan, dimulai sejak saat memenuhi persyaratan subjektif dan objektif paling lama 5 tahun sebelum diterbitkannya NPWP dan dikukuhkan sebagai TKP. Jadi kalau misalnya ada yang belum, misalnya ada influencer tapi dia sepertinya udah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif nih, tapi setelah kita lihat di database, oh ternyata dia belum ada NPWP, maka kita bisa menerbitkan NPWP secara jabatan. Ini untuk pendaftaran NPWP yang tidak pendaftaran. Nanti untuk proses pendaftaran NPWP di registration akan dijelaskan oleh teman saya, dan itu lebih ke praktek ya. Pendaftaran NPWP ya tadi udah dijelaskan, penghapusan NPWP dan atau pencabutan TKP. Nah, kalau untuk penghapusan misalnya dia sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif objektif, kemudian misalnya penghasilannya sudah di bawah TKP dan orang itu misalnya sudah meninggal, maka bisa dilakukan penghapusan NPWP. Dan untuk penghapusan NPWP itu kalau orang pribadi prosesnya 6 bulan, kalau badan prosesnya 1 tahun, dan itu melalui pemeriksaan dulu, pemeriksaan penghapusan NPWP dan atau pencabutan TKP. Itu 6 bulan, 2 bulan untuk ada badan. Nah, ini untuk
pajak orang pribadi. Kalau sekarang manual sudah nggak bisa ya Iwan ya, manual. Ya sekarang untuk pendaftaran NPWP pribadi hanya melalui e-registration, electronic registration berbasis web. Ini next karena udah nggak ada. Nah ini untuk mekanisme e-regnya nanti akan dijelaskan kemudian. Nah tujuan e-regnya ini memberikan kemudahan. Ya kalau misalnya sebelumnya itu WP ketika daftar manual harus nunggu misalnya 1 minggu untuk dapat NPWP-nya, nomor NPWP-nya. Kalau sekarang di e-reg ketika selesai mendaftar kita bisa langsung memperoleh NPWP elektroniknya di email. Ini untuk alamatnya internet www.pajak.go.id. ASPI filing ini rekan dari Direktorat Jenderal Pajak yang resmi. Salah satunya diantaranya adalah lapor pajak, pajakku, SPT KUAI di layanan pajak. Nanti akan menjelaskan kemudian. Ini juga, ini udah nggak ada, oke udah selesai. Untuk selanjutnya dijelasin dulu ya terkait di registration ya. Silakan Kak Buan. Kelihatan. Oke baik, selanjutnya kan tadi udah jelasin ya awal terkait NPWP, perkenalan terkait NPWP. Sekarang gimana sih prosesnya biar kita dapat NPWP? Jadi kan untuk NPWP wajib bagi yang sudah memenuhi persyaratan subjektif sama objektif. Tapi bagi yang misal mau buat, walaupun belum memenuhi kriteria tuh boleh buat. Nanti untuk teman-teman kan generasi muda ya, pasti udah tau lah ya internet itu apa. Nanti disaranin untuk mendaftar NPWP kalau bisa mau buat NPWP itu wajib secara online. Ini ada webnya di ireg.pajak.go.id. Dari situ bisa didaftarkan NPWP baik orang pribadi, WNA WNI bisa, maupun nanti untuk yang badan juga bisa didaftarkan secara online. Ini saya jelasin aja ya secara singkat untuk caranya, tata cara untuk mendaftarkan diri memperoleh NPWP. Yang pertama buka aja di browser ya, di Chrome sih biasanya di gerbang Chrome itu di ireg.pajak.go.id. Setelah itu nanti muncul halaman seperti ini nih kalau pertama kali buka. Nanti untuk misal mau daftar baru berarti nanti klik yang ini yang belum punya akun. Nanti klik daftar. Setelah itu nanti kalau klik daftar nanti muncul kayak gini nih. Ada langkah pertama sama langkah kedua. Langkah pertama ini masukin email aktif kalian yang sering digunakan. Lalu yang kedua setelah ada email masuk, nanti masuk ke email, buka Gmail kalian, nanti klik link yang dikirimkan melalui website kami. Nanti ini ada terima kasih telah selesaikan langkah pertama. Setelah email sudah connect, nanti buka lagi ada data seperti ini. Nanti di sini ada jenis wajib pajak. Nanti kita bisa memilih jenis wajib pajaknya. Karena kita orang pribadi, jadi milihnya orang pribadi. Nanti kalau misal badan juga memilih badan juga bisa. Terus negaranya, namanya, nama saya KTP diisi. Ini ada alamat email, nanti otomatis terisi kalau alamat emailnya. Terus ada password kalau sekarang tuh 10 karakter ya minimal. Lalu ada nomor HP. Jadi di sini ada sistem baru. Nanti nomor HP-nya ini di OTP. Jadi kalau kalian masukin nomor HP asal-asalan, agak bakal bisa next. Jadi harus nomor HP yang benar-benar kita punya. Nah itu nanti ini ada pertanyaan khusus. Nanti bisa memilih. Ini salah satunya sih nama hewan peliharaan ya. Namanya kucing. Terus udah setelah kita klik daftar, nanti buka email lagi, ada email masuk. Nah sudah nih kalau sudah klik aktivasi, nanti muncul ini dan kita login sesuai dengan yang kita daftarin tadi, password emailnya sama passwordnya. Kita login,
Nanti ini ada pilihan seperti ini. Ini halaman pertama ya. Ini ada 9 langkah, 9 formulir. Yang pertama ini ada kategori. Kategori kan tadi udah jelasin ya sama Kanuka. Yang pertama itu ada orang pribadi, yaitu kita orang pribadi. Sama yang selanjutnya itu ada beberapa kategorinya. Yang spesial di sini tuh yang misal wanita kawin itu sangat diperlakukan sangat apa ya, berbeda lah intinya kalau wanita kawin. Kalau wanita kawin itu bisa memilih untuk kewajiban perpajakannya. Bisa dia gabung sama suaminya, jadi nanti NPWP-nya sama suami, atau nanti bisa dia terpisah atau memilih terpisah. Jadi NPWP-nya beda-beda, suami beda, istri beda, itu juga bisa. Ini ada kategorinya, ini hidup berpisah berdasarkan keputusan hakim. Kalau ada pisah harta, ada memilih terpisah, sama ini warisan yang belum terbagi. Kalau warisan belum terbagi itu misal ada orang meninggal, cuman warisan itu belum sempat dibagikan ke ahli warisnya, itu wajib buat NPWP sih. Terus ini untuk statusnya pasti pusat kalau orang pribadi. Lalu setelah sudah mengisi ini, kita next, muncul seperti ini. Nanti kita milih kalau WNA berarti klik yang WNA. WNI nanti masukin KTP sama KK aja. Jadi untuk orang pribadi ini kita nggak upload dokumen lagi. Kita hanya masukin NIK sama kartu keluarga aja. Nanti kalau otomatis nge-link ke link Dukcapil, ke Kemendagri. Tapi kalau misal nggak bisa nge-link, nanti berarti kita harus ke Dukcapilnya untuk verifikasi NIK kita agar bisa next. Nanti kita input ini KTP, KK, KAPSA yang dimasukin, klik cek, nanti otomatis nanti muncul gini, namanya otomatis muncul, tempat tanggal lahir dan lain-lain juga otomatis muncul. Setelah itu kita klik next. Nah setelah klik next, nanti muncul data penghasilan di halaman kedua. Tadi kan data pribadi ya, kita masukin NIK sama kakak. Lalu di penghasilan itu ada banyak sih di sini. Ada pekerjaan sehubungan dengan hubungan kerja, ada kegiatan usaha, ada pekerjaan bebas, sama ada lainnya. Nanti kalau misal kebanyakan kan kalau buat NPWP karena kita kerja ya, jadi nanti milihnya yang di sini yang pegawai swasta sih biasanya kebanyakannya. Setelah itu, ini diisi. Jadi kalau di online itu kita bisa memilih NPWP kita mau dikirim kemana. Jadi kalau misal KTP kita di sini di Jakarta, terus kita merantau misal di Bandung, jadi kita bisa buat NPWP di Bandung sesuai dengan alamat Bandung seperti itu. Jadi nanti ngirimnya ke Bandung dan kita terdaftar juga di KPP Bandung seperti itu. Ini ada alamat tempat tinggal diisi sesuai dengan tempat tinggal kita. Lalu di next itu di sini ada. Nah kalau alamat tempat tinggal kan diisi sesuai dengan tempat tinggal kita. Lalu domisili sesuai dengan domisili, harusnya ini alamat KTP sih. Ada alamat tempat tinggal, alamat KTP, sama alamat usaha seperti itu. Alamat usaha berarti yang punya usaha ya, seperti warung dan lain-lainnya. Lalu ini ada info tambahan. Di sini itu ada jumlah tabungan. Kalau kita kan masih muda ya, berarti 0. Di sini penghasilan per bulan, dikira-kira aja sih berapa. Nah ini yang tadi ya, yang apabila nikah sudah tervalidasi maka nggak perlu lampirin dokumen. Intinya kalau ada checklist di checklist aja. Sama ini ada dua, kita bisa memilih pakai tarif pasal 17 yang progresif atau bisa memilih sama PP 23 yang 0,5% itu ada opsinya. Tapi kalau pegawai swasta sih pasti tarif yang progresif ya, nggak mungkin yang setengah. Udah kalau misal udah selesai pengisiannya nanti muncul seperti ini. Nanti ini ada 3 kotak ini ya. Di sini ada rekam atau melanjutkan permohonan nih bagi kita yang belum selesai permohonan. Dia ada minta token sama ini kirim permohonan. Nanti setelah kita selesai mengisi, nanti klik minta token dulu. Nanti token dikirimkan ke email kita, lalu kita masukin tokennya, lalu kirim permohonan. Nah ini tokennya. Setelah itu otomatis muncul. Kalau sudah kirim token, klik kirim permohonan, baru muncul
NPWP digitalnya di email kita masing-masing seperti itu. Tapi selain kita secara online, tiap kantor sih punya kebijakan masing-masing. Jadi misal ada lansia atau nanti web kita sedang error, itu kita arahin secara manual ke KPP, ditanya KPP. Itu sih kalau pendaftaran NPWP. Sampai sini ada yang ditanyakan terkait pendaftarannya? Tanya aja nggak apa-apa, santai. Atau tanya yang lain? Ya, namanya siapa? Nama saya Nastia. Mau tanya, kalau ada usaha perorangan bidang jasa, dia bekerja sama dengan suatu perusahaan, lalu setiap pembayarannya sudah dipotong PPh. Bagaimana laporan tahunan di kantor pajak? Terkait pelaporan ya? Iya. Iya. Saya untuk ini ya, kalau ada orang pribadi itu, orang pribadi punya suatu usaha bidang jasa, lalu dia bekerja sama dengan suatu perusahaan. berarti freelance, Iya. terus udah. Case-nya itu punya NPWP atau tidak? Punya, iya. Punya NPWP. Kalau dia punya NPWP dan dia melakukan pekerjaan bebas, maka ketika melaporkannya itu dia menggunakan formulir 1770 lolos. Nanti mungkin ditampilkan tadi ya. Saya jelasin aja kali ya, untuk pelaporan SPT itu ada beberapa formulir. Pertama itu 1770 SS, sangat sederhana. Itu kalau penghasilannya di bawah 60 juta setahun. Untuk 1770S, S-nya satu aja, itu sederhana. Untuk penghasilannya di atas 1 juta, S di atas 60 juta per tahun penghasilan brutto. Kemudian untuk 1770 aja, polos, nggak ada S, nggak ada SS, itu untuk pekerjaan bebas. Kalau misalnya dia seorang pegawai, karyawan, tapi dia melakukan pekerjaan bebas juga, di samping dia pekerjaan dia sebagai pegawai, maka dia melaporkan SPT-nya menggunakan formulir 1770. Gitu. Ini mungkin saya jelasin ya, bagaimana cara pelaporan SPT. Next. Oh ya, oke, jadi untuk pelaporan SPT sejak tahun 2019 atau 2017 itu menggunakan e-filing, diakses melalui DJP online www.pajak.go.id. Nah, caranya itu, mengapa harus e-filing? Karena sebelum kita melaporkan SPT melalui e-filing, ini kondisi KPP di seluruh Indonesia ketika masa-masa pelaporan SPT. Ini masa-masa pelaporan SPT dari Januari sampai Maret, itu pelaporan SPT orang pribadi. Karena untuk pelaporan SPT orang pribadi paling lambat jangka waktunya itu 3 bulan sejak akhir tahun pajak berakhir. Jadi misalnya akhir tahun pajak berakhir, misalnya dia menggunakan kalender normal ya, Januari sampai Desember, maka 3 bulannya itu dihitung dari Desember, Januari, Februari, Maret. Maka akhir 3 bulannya itu berakhirnya di akhir Maret. Kalau badan itu pelaporannya paling lambat 4 bulan sejak akhir tahun pajak berakhir. Nah, itu bahasa undang-undangnya yang jelimet ya. Ya, misalnya kita biasanya normalnya sih tahun bukunya Januari Desember kan. Maka untuk laporan badannya itu mayoritas ya paling lambat akhir April.
Nah ini kondisi semua KPP di seluruh Indonesia ketika lagi musim SPT-an, penuh, terus desek-desekan, bahkan ada yang sampai bikin tenda di KPP karena emang seruat gitu, se-crowded itu. Ini sampai antrian kayak ini. Ya ini ibaratnya kantor pajak, tapi ini wajib pajaknya segini yang mau lapor. Kan kita juga ngeliatnya udah ruwet duluan ya. Ini juga bukan zaman yang lagi ketas, karena kita semuanya udah mau memasuki era digital 5.0, mungkin lagi jalan ke 5.0. Nah ini untuk wajib e-filing ini juga ada peraturan dari Menpan RB-nya nomor 41 tahun 2019. Nah ini jenis layanannya. Nah jenis layanannya ini ada SPT tahunan OP 1770 SS untuk penghasilan brutonya kurang dari 60 juta setahun. Untuk 1770S kalau penghasilan brutonya di atas 1 tahun. Untuk 1770 kalau dia melakukan pekerjaan bebas, dan untuk 1771 untuk formulir SPT badan. Nah, selain e-filing juga ada e-form. Kalau sekarang pelaporan SPD badan melalui e-form, jadi sudah tidak bisa e-filing. Dan itu berbasis PDF online, jadi langsung. Ketika kita isi formulir di PDF, dan PDF itu diunduhnya juga dari DJP online. Ketika kita isi formulir PDF, maka langsung connect ke DJP online, ke sistem Direktorat Jenderal Pajak. Bisa langsung disubmit di PDF-nya. Nah, ini tampilan awal DJP online. Nah, ini tampilannya bakal kayak gini nih. Kalau kalian akses DJP online, www.pajak.go.id, akan muncul seperti ini, login. Nah, login ini menggunakan NPWP, NIK. Sekarang kan sudah memandakan NIK NPWP ya. Kemudian ini password. Password ini dibuat ketika kita mau registrasi di DJP online. Sama kayak kita mau buat Instagram lah, kayak gitu. Kita kan perlu registrasi dulu untuk buat password kan. Begitu. Nah, setelah login, sebelum kita bisa login ke DJP online, sebelumnya kita harus punya EFIN, Electronic Filing Identification Number. Jadi itu digunakan ketika EFIN itu digunakan ketika untuk registrasi di DJP online dan ketika kita lupa password. Nah, ketika kita mau buat password baru, kita memerlukan EFIN itu untuk membuat password yang baru lagi. Nah, 3 hal penting yang harus kita miliki ketika mau registrasi di DJP online, yaitu NPWP dan EFIN. Jadi alurnya, jadi dari KPP, wajib pajak melakukan permohonan pembuatan EFIN ke KPP, kemudian KPP menerbitkan EFIN ke wajib pajak. Nah, proses aktivasi EFIN-nya 1 hari kerja. Ketika sudah memiliki EFIN yang aktif, maka wajib pajak sudah bisa login di www.pajak.go.id. Tata cara e-filing, lanjut aja. Ini tata cara aktivasi EFIN orang pribadi bersifat administrasi. Permohonannya, kemudian mengisi formulir EFIN, melampirkan KTP, NPWP, SKP. Ini untuk panduan e-filingnya. Nah, simulasi itu kita langsung ke simulasi pengisian aja ya. Sebelum pengisian SPT, ini hal-hal yang wajib disiapkan terlebih dahulu. Bukti potong, kalau misalnya dia bekerja, dia kan akan dapat bukti pemotongan 1721A1 namanya, kalau pegawai swasta. Kalau dia pegawai negeri sipil akan mendapat formulir, akan mendapat bukti potong A2 namanya, 1721A2. Kemudian daftar penghasilan, daftar harta dan utang per akhir tahun pajak, kemudian daftar tanggungan keluarga. Daftar tanggungan keluarga ini keadaan atau kondisi per awal tahun pajak. Jadi beda dengan harta dan utang. Kalau untuk tanggungan kita ambilnya data per awal tahun pajak. Jadi misalnya dia statusnya tidak kawin,
berarti kan nggak ada tanggungan nih, TK 0. Terus bulan Juni lah dia menikah, harusnya kan dia kalau secara administrasi sudah kawin, tapi ketika dia melaporkan SPT tahun 2022 dia tidak bisa statusnya itu kawin karena baru menikahnya bulan Juni, karena yang diambil itu per awal tahun pajak. Nah, ini untuk bukti pembayaran zakat. Bukti pembayaran zakat ini dari lembaga yang memang terdaftar ya, misalnya Basnas, Lasnas, seperti itu. Jadi nggak bisa misalnya kita nyumbang ke masjid nih, tapi kita masukin ke dalam SPT, itu nggak bisa. Harus ada bukti pemotongan yang resminya dan dokumen terkait lainnya. Nah ini untuk formulir 17.000 SS, jadi emang sangat sederhana, jadi hanya berisi penghasilan, nggak bisa dibesar ya, penghasilan bruto, kemudian pengurangan, kemudian penghasilan tidak kena pajaknya berapa, dan PH terutangnya berapa. Hanya seperti ini, satu lembar untuk formulir 17.000 SS. Nah ini untuk pelaporan SPT-nya, jadi ketika login nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada beberapa menu, dashboard, profil, bayar, lapor, layanan. Kalau untuk pelaporan SPT kita masuknya ke menu lapor. Tapi kalau untuk pembuatan SSP kan tadi saya lihat ada pertanyaan di daftar pertanyaan itu, bagaimana cara pembuatan SSP ya. Kalau sekarang itu untuk pembayaran pajaknya menggunakan e-billing. E-billing ini diakses melalui DJP online ini, gitu. Jadi sudah tidak menggunakan lembaran SSP yang manual itu. Jadi semuanya menggunakan e-billing. Dan untuk pembayarannya nanti bisa di teller bank, kemudian bisa di mobile banking, internet banking, bukan di kantor pajak. Nah, ini untuk ketika membuat SPT, setelah klik e-filing akan muncul seperti ini. Lalu klik buat SPT di sini. Nah, akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini nih. Apakah menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Apakah suami istrinya ada kewajiban perpajakan terpisah? Kemudian penghasilan brutonya per tahun berapa? Kurang dari 60 juta atau di atas 60 juta. Kalau misalnya kurang dari 60 juta, maka akan langsung diarahkan ke 17.000 SS. Tapi ketika diisi tidak, nanti akan langsung diarahkan ke 17.000 S. Ini untuk pengisian SPT-nya, diisi tahun pajaknya. Untuk status SPT ini diisinya otomatis, akan terisi ketika kita mengisi tahun pajak. Oke, ini untuk pengisiannya hanya seperti ini, penghasilan brutonya, pengurangan PTKP, TKP, penghasilan terutangnya, ini juga otomatis sih. Yang tiga ini akan terisi otomatis ketika kita mengisi ini dan ini. Gitu. Nanti untuk penghasilan terutangnya juga akan terisi otomatis. Ini kalau ada penghasilan final, misalnya dapat hadiah, misalnya teman-teman ada yang dapat hadiah undian nih dari acara televisi, itu kan dikenakan pajak final pasal 4 ayat 2 sebesar 25%, dan itu bisa dimasukkan di sini nih, pajak penghasilan final terutang. Nah, ini untuk pengisian harta dan utang. Untuk harta itu wajib diisi. Kalau utang nggak bakal dipotongin itu. Nah, setelah selesai diisi semuanya, akan ada diminta untuk checklist pernyataan. Lalu setelah next akan muncul tampilan seperti ini, kirim kode verifikasi. Nah, kode verifikasinya akan dikirimkan ke email yang terdaftar di DJP online. Masukkan kode verifikasinya di sini, lalu klik kirim SPT. Nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah bukti penerimaan elektronik, bukti pelaporan SPT-nya. Ini akan jelas nih datanya, namanya siapa, SPT-nya apa, untuk tahun pajak apa, kemudian SPT apa, dan status SPT nihil apa, kurang bayar kah, lebih bayar kah, akan ada di sini. Ini untuk formulir S. Nah ini sama ya, seperti yang tadi, pertanyaannya seperti ini. Kalau misalnya pilih tidak, nanti akan muncul seperti ini nih. Langsung diarahkan ke pengisian SPT 17.000 S. Sama sih overall pengisiannya, cuman di sini kalau untuk daftar harta juga bisa lebih detail isinya. Kalau yang SS itu kan
hanya harta dan utang keseluruhan per akhir tahun pajak. Kalau di formulir 1770S itu bisa rinci, misalnya rumah berapa, handphone berapa harganya, nilainya berapa, kemudian tanah berapa. Dan ini bisa lebih berguna ketika kita mengajukan misalnya nanti akan mengajukan SKB waris kah, nanti kan ada pemeriksaan atau penelitian di SPT-nya apakah atas objek tersebut sudah dilaporkan di SPT atau belum. Jadi di sini tuh di S itu bisa lebih detail untuk pengisiannya. Kalau di SS hanya keseluruhan. Nah ini untuk pengisian bukti potong. Tadi misalnya kalau yang S ini harus mengisi bukti potong karena ini untuk laporan SPT karyawan. Kalau yang tadi SS itu kan nggak ada itu bukti potong. Jadi misalnya orang yang belum bekerja bisa melakukan laporan SPT menggunakan formulir yang SS. Ini diisi untuk jenis pajaknya, NPWP pemotong atau pemungutnya, tanggal bukti potong, nomor bukti potong, dan jumlah PPh yang dipotong. Ini datanya didapat dari kantor tempat bekerja. Gitu. Jadi kita tinggal lihat aja dari bukti potong yang didapat dari kantor. Itu klik angka berikutnya. Ini juga penghasilan neto. Tadi misalnya ada penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, misalnya ada uang makan atau dan lain sebagainya yang bersifat ini penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan bisa dilihat di bukti potong. Di bukti potongan 1 atau A2 ini. Ini kalau ada bunga, royalti, sewa bisa dimasukkan ke sini juga. Kalau punya penghasilan luar negeri juga bisa dimasukkan di situ, pewarisan dan sebagainya. Langsung next aja ini ke penghasilan final. Nah ini untuk pengisian PPh yang dipotong final. Misalnya ada uang makan nih, itu kan kena final juga ya. Bisa dimasukkan di sini nih atas uang makannya. Nah ini untuk pengisian hartanya bisa kita lihat itu bisa lebih rinci. Dia sepeda motor Yamaha Vario tahun 2014 sampai 15 juta. Keterangannya bisa diisi. Ini utangnya juga bisa diisi, utang bank kah, atau KTA kah, atau HPL dan lain sebagainya bisa diisi. Itu dengan lebih detail. Kalau di S jumlah tanggungan ini bisa diisi misalnya istri, anak berapa. Yang bisa kita akui sebagai tanggungan itu hanya yang memiliki hubungan darah 1 derajat. Misalnya anak ke ibu itu bisa, ibu ke anak bisa. Tapi kalau misalnya adik ke kakak itu nggak bisa. Jadi kakak nggak bisa jadi tanggungan nih. Kemudian misalnya paman itu nggak bisa jadi tanggungan sebagai perhitungan PTKP-nya. Ini untuk pengisian zakat atau sumbangan. Next. Ini untuk resume-nya. Setelah kita mengisi data-data tadi akan muncul resume seperti ini. Klik angka berikutnya. Sama seperti sebelumnya yang SS, di sini juga suruh cek persetujuan. Sama sih prosesnya sama yang sebelumnya. Kayak gini masukin kode verifikasi, kemudian isi kode verifikasi, kirim SPT, nanti akan dapat itu penerimaan PPh. Gitu. Next yang 1770 mungkin, Yon. Dijelaskan lebih lanjut yang materi 1770 ya, menjawab pertanyaan tadi teman siapa? Ana. Terkait pelaporan SPT untuk pekerjaan bebas. Nah kalau untuk pekerjaan bebas ini formulirnya beda lagi nih, menggunakan formulir 1770. Ini pelaporannya menggunakan e-form. Kalau tadi menggunakan e-filing, kalau yang sekarang menggunakan e-form. Untuk loginnya sama seperti sebelumnya. NPWP atau NIK, kemudian password. Nah ini masuknya ke menu lapor juga. Nah di sini kan ada e-form juga tuh, e-form e-filing. Kalau tadi yang kali ini kita pilihnya yang e-form.
Di sini sebelumnya kita harus mengunduh ngedrop PDF reader-nya dulu, baik 64 bit atau 32 bit, disesuaikan dengan perangkat yang digunakan. Nah, setelah kita unduh, baru kita klik buat SPT. Kalau di proses unduhnya dulu, itu diklik, bisa langsung di DJP online, atau kalau misalnya udah punya juga sebelumnya, itu bisa. Jadi ini terserah mau yang 32 bit atau 40 atau 64 bit. Nah, setelah berhasil diinstal PDF reader-nya, nanti klik buat SPT. Klik buat SPT, apakah Anda melakukan usaha atau pekerjaan bebas. Kalau untuk 1770 berarti pilihnya iya. Langsung diarahkan ke pengisian form SPT tahunan orang pribadi formulir 1770. Sama seperti sebelumnya, dia masukkan tahun pajak. Kemudian kalau ini apa ya? Kalau ini kita ada pengiriman token terlebih dahulu, dikirimkannya juga ke email, langsung kirim permintaan. Setelah kirim permintaan akan terunduh file PDF seperti ini, form 1770. Ini untuk NPWP-nya nanti 07 bla 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 bla, itu nomor NPWP. Nah, setelah terunduh seperti itu, diklik kanan, jangan langsung buka klik-klik kayak gitu, tapi diklik kanan, open with PDF reader. Nanti akan muncul seperti ini. Untuk pengisian SPT 1770, sebenarnya semuanya itu pengisiannya dari belakang. Kalau pengisian SPT itu dari belakang, dari formulir yang belakang dulu, baru ke formulir induk. Jadi pengisian untuk daftar harta dulu, kemudian utang, daftar susunan anggota keluarga sama overall sama yang sebelumnya. Ini untuk penghasilan dikenakan PPh final. Ada bunga deposito, tabungan, di sini ada jelas apa-apa aja yang masuk ke PPh finalnya. Nah, di sini case-nya PPh finalnya adalah pelaku UMKM. Kalau UMKM itu kan kena tarif pajak sendiri ya, 0,5% dari peredaran bruto. Itu diatur dalam PP 46 sebagaimana diubah terakhir dengan PP 23 tahun 2018. Nah, pada bagian ini muncul checklist untuk PP 46 atau 23, apakah dia menggunakan tarif tersebut atau tidak. Untuk perhitungannya nanti ini peredaran brutonya berapa selama 1 tahun, kemudian di sini pajak piutangnya berapa. Nah, ini untuk penghasilan yang dikenakan final. Oh, ini daftar penghasilan brutonya. Ini daftar penghasilan brutonya yang tadi. Ini daftar pemotongan atau pemotongan yang lain. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, kalau misalnya dia bekerja, tapi dia punya usaha sampingan nih, misalnya jualan apa atau buka kedai apa. Nah, itu untuk bukti potong yang didapat dari kantor tempat dia bekerja, diinputnya di sini di lampiran 2. Daftar pemotongan pemungutan oleh pihak lain. Untuk penginputan bukti potongnya itu sama sebenarnya sama yang formulir sebelumnya. Isi nama pemotongnya atau pemungutnya, NPWP-nya, nomor bukti potongnya, tanggal, sampai pajak piutangnya berapa. Ini penghitungan penghasilan neto bagi yang menyelenggarakan pembukuan. Jadi NPPN, nota penghitungan penghasilan neto itu, misalnya dokter, dia berhak menggunakan NPPN, norma penghitungan penghasilan neto. Tapi harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu ke kantor pajak. Itu masanya 3 bulan atau ketika SPT-an. Jadi 3 bulan pada tahun pajak yang bersangkutan. Misalnya dia mau lapor SPT tahun 2022, tapi ketika periode Januari sampai Maret 2022 dia tidak menyampaikan NPPN, norma penghitungan penghasilan neto. Maka untuk pelaporan pajak tahun 2022-nya dia nggak berhak menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Dia harus menggunakan penghitungan biasa, menggunakan penghasilan neto biasa. Untuk pekerjaan bebas, nah di sini kalau misalnya dia menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, jadinya kan lebih kecil. Normanya misalnya 50%.
jadi cuman penghasilan neto yang diperhitungkannya hanya 100 juta. Jadi dihitungnya dari yang 100 juta ini. Tapi kalau misalnya dia nggak menyampaikan PNPTN, maka dia dihitungnya ya dari 200 juta, nggak bisa dihitungnya dari 100 juta. Jadi bisa. Dan dipotong seperti tadi. Oke. Nah setelah input ini semua, klik selanjutnya yang di atas. Ini formulir induknya nih, kita udah masuk ke formulir induknya. Di sini ada, ketika kita sudah isi di formulir sebelumnya, lampiran-lampiran sebelumnya akan terisi otomatis di induk. Untuk penghasilan netonya berapa, kemudian pengurangnya berapa, dan BPKP-nya berapa, itu bisa di otomatis di induk. Di sini cuma diminta untuk isi tanggal SPT, tanggal pelunasan. Kalau misalnya ada pembayaran pajaknya, diisi tanggal pelunasannya. Kemudian isi tanggal bukti potong, tinggal tanggal SPT-nya. Setelah itu klik submit nih di atas formulir itu pada tombol untuk submit SPT. Di sini kalau misalnya tadi dia pelaku UMKM, maka dia harus melampirkan daftar peredaran bruto selama 1 tahun pajak. Kalau misalnya dia, pokoknya ini dokumen pendukung lainnya terkait dengan pelaporan SPT-nya. Ini untuk input pembayaran pajak kalau misalnya dia statusnya kurang bayar sebelumnya. Kemudian, nah sebelumnya kan kita udah minta kode verifikasi nih ketika kita mendownload formulir di Bas 70. Nanti masukkan di kode verifikasi di sini, lalu klik submit. Nah langsung klik submit itu langsung muncul bukti penerimaan elektronik di DJP online. Seperti ini. Gitu. Udah jelas belum? Ada pertanyaan? Udah pengen pulang ya? Udah ada pertanyaan sama sekali? Ada hadiah untuk yang menanya kali ini. Ada yang nanya nggak? Ya. Atau masih boleh nanya, boleh ngasih insight sendiri terkait pajak ini. Jika ada seseorang gajinya di bawah UMR, untuk kebutuhan sehari-hari pun tidak mencukupi, apakah ada keringanan terhadap pajaknya? Untuk orang itu pekerja tapi bekerja. Oke. Untuk yang di bawah UMR, kita kan ada penghasilan tidak kena pajak ya, itu 4,5 juta per bulan. Jadi kalau misalnya dia di bawah penghasilan tidak kena pajak, maka dia memang tidak dikenakan pajak. Tapi untuk pelaporannya nanti akan diarahkan untuk menggunakan formulir SS sama sederhana yang tadi itu. Gitu. Ya, jadi ini kan banyak orang yang bilang ya, kayak gaji UMR aja dikenai pajak, padahal nggak dikenai. Ini kalau penghasilan di bawah 4,5 nggak dipotong pajak sama sekali. Lupa. Ada yang ingin cukup jelas ya jawabannya? Ada yang tanya lagi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, mengapa pajak sebagai salah satu bentuk retribusi pendapatan sangat penting bagi kelangsungan pembangunan di Indonesia? Yes. Terima kasih. Kalau kita lihat jadi teman-teman ini bisa mengakses kemana sih uang pajak Indonesia ini larinya kemana? Itu bisa diakses di APBN kita di kemenq.go.id. Nah kalau untuk yang tahun lalu ketika pandemi kita memang
Karena memang penerimaan di Indonesia ini sebagian besar ditopang itu dari penerimaan pajak. 70%, 80% ya itu ditopang dari penerimaan pajak. Jadi kalau misalnya kita masih negara berkembang tapi nggak ada pajak, ya bisa bayangin aja gimana perkembangan Indonesia. Nah, kalau ketika pandemi kita memang memfokuskan APBN itu ke sektor kesehatan. Kalau untuk sekarang tahun 2023 ini fokus APBN kita itu ke sektor pendidikan. Gitu. Jadi kita tiap tahunnya memang berbeda disesuaikan dengan kebutuhan. Dan itu sih pentingnya ya karena 80% penerimaan Indonesia itu ditopang dari penerimaan pajak. Jadi kenapa pajak itu penting banget? Ya karena kalau misal kita wajib pajaknya sendiri dia patuh, nggak bayar pajak, negara ini mau kemana gitu kan? Kita juga pakai bareng-bareng kan, ada jalan, ada kereta, ada infrastruktur teknologi juga itu dari uang pajak. Nah kita nggak bisa ngadalin cuma dari minyak atau dari wisata itu kan nggak bisa diandalin ya. Berarti yang paling besar masalahnya dari pajak sih. Kita bukan kayak negara Arab yang minyaknya banyak. Ya kita cuma bisa dari pajak sama penerimaan yang lain dan itu pun nggak banyak penerimaannya. Kan penerimaan negara ada beberapa sektor ya. Ada pajak, ada penerimaan negara bukan pajak, sama ada hibah ya, ada 3 itu. Nah yang paling gede kan porsinya pajak, jadi kita manfaatin di pajaknya itu sih. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup jelas? Tanya aja ya kalau nggak jelas nih. Santai. Iya. Oke, banyak pertanyaan. Jika seseorang tidak memiliki NPWP dan tidak membayar pajak, apakah ada sanksi yang berlaku? Tidak memiliki NPWP Dan tidak membayar pajak. Kalau tidak memiliki NPWP, ketika dia sudah sudah memenuhi persyaratan subjektif objektif, tapi dia belum memiliki NPWP, maka kami Direktorat Jenderal Pajak itu berwenang untuk menerbitkan NPWP secara jabatan. Nah, kalau untuk pengenaan pajak penghasilan, ketika dia tidak memiliki NPWP, dia akan dikenakan 20% dengan tarif lebih tinggi. Gitu. Jadi makanya lebih baik punya NPWP. Iya. Dan tambahan kalau misal dia udah kerja lama nih, punya penghasilan lama dan diterbitkan NPWP secara jabatan, jadi menurut di KUP itu, jadi Direktur Jenderal Pajak tuh bisa bisa nagih ya bisa nagih penghasilan dia itu 5 tahun ke belakang gitu loh. Jadi ya mending buat aja sih NPWP kan di lainnya kan juga butuh ya kayak di bank atau di sekuritas kan juga butuh NPWP, mending dibuat aja sih. Atau kalian juga non efektif juga nggak apa-apa. Jadi sekian info aja ya. NPWP itu ada 2, aktif sama non efektif. Kalau saat pendaftaran tuh kalau penghasilannya di bawah PTKP, di bawah 4,5, nanti otomatis non efektif NPWP-nya. Non efektif itu jadi kalian nggak perlu lapor, nggak wajib lapor, jadi cukup punya aja NPWP-nya. Tapi tetap bisa digunakan di luar, kayak misal buat di bank itu bisa dipakai. Dan info aja kan sekarang ada program pemerintah ya yang NIK menjadi NPWP. Nah itu mulai tahun 2024 awal 1 Januari itu udah nggak ada NPWP lagi nantinya. Jadi cukup pakai NIK aja, nanti itu jadi NPWP seperti itu sih. Dan ditanyakan lagi? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apa tujuan pembuatan NPWP dan bukan umum? Tujuan untuk sebenarnya itu ditanyakan kembali ke orangnya ya, tujuannya dia mau buat NPWP apa. Biasanya kalau di kita ya buat NPWP tujuannya banyak sih. Ada yang mau bekerja kan pasti dimintain NPWP ya, itu wajib. Terus misal ada yang mau minjem ke bank juga itu butuh NPWP juga. Ya balik ke orang yang masing-masing sih untuk tujuan pembuatannya. Terus juga kan NPWP kan juga wajib juga ya untuk yang pajak itu penerimaan negara. Jadi ya harus buat sih kalau udah ada penghasilan.
Contohnya tujuannya ya untuk melaporkan kewajiban perpajakannya, dan selain kewajiban di samping kewajiban pasti ada hak gitu. Jadi untuk memperoleh hak dan kewajiban memang diperlukan NPWP. Jadi kalau nggak ada NPWP ya nggak bisa menikmati hak perpajakan. Tanya aja ya kalau misal jawabannya bingung atau apa, nggak apa-apa. Ada lagi? Ya, silakan. Masnya dulu. Aku mau nanya terkait PTKP. Nah kan pas pada tahun 2016 PTKP mengalami perubahan. Nah itu ada dasarnya nggak sih, misalnya kayak mengapa PTKP itu berubah gitu, dan kenapa jumlahnya segitu PTKP pada tahun 2016? Nah, kalau yang sekarang ada perubahan baru lagi ya, per Januari 2023 itu PTKP ada Ya jadi untuk tarif PTKP mungkin disesuaikan sama kemajuan ekonomi ya, sama pendapatan juga. Kan negara kita kan pasti berkembang ya, dari dulu berkembang. Terus mungkin disesuaikan sih sama Menteri Keuangan yang tarifnya. Jadi intinya kalau PTKP gede otomatis pajaknya lebih dikit ya. Jadi kenapa ada perubahan PTKP ya? Itu penyesuaian dengan perkembangan ekonomi di Indonesia. Yang menyesuaikan tarif sih Menteri Keuangan ya pastinya, dan disetujui oleh Presiden juga. Berarti tinggal satu. Ya, silakan. Apakah pajak di Indonesia selama ini sudah berfungsi dengan baik dan berperan sesuai dengan apa yang diharapkan? Kalau dengan baik, kalau kita cek APBN kita, jadi itu terbitnya setiap bulan, jadi teman-teman bisa cek sendiri itu kemana aja uang pajak kita. Ya memang saat ini ya sudah dialokasikan dengan baik, jadi sudah terfokus ke beberapa sektor. Kalau yang sebelumnya ketika pandemi kan kita fokuskan ke sektor kesehatan, itu memang dialokasikan ke sektor kesehatan. Nah saat ini difokuskan ke sektor pendidikan. Jadi untuk penyalurannya sih sudah baik, cuman nanti mungkin eksekusinya ya, kayak kemarin kan waktu COVID kan kita tahu semua ya ada korupsi bansos. Nah itu kan tergantung dari penyalurannya aja sih seperti itu. Kalau dari pajak kan Menteri Keuangan kan ada pos-pos nih, misal pos infrastruktur sendiri, pos pendidikan sendiri, terus pos infrastruktur sama pendidikan sama pertahanan sendiri. Nah itu kan pasti dibagi-bagi nih pos-posnya. Nanti tergantung kementeriannya aja yang eksekusi baik enggaknya. Contohnya sih yang bagus sih PUPR ya, itu kan ada nyatanya ya, atau Kementerian Pendidikan juga ada nyatanya juga, itulah hasil pajak kita. Bukannya saya mendeskripsikan Kementerian Sosial, tapi orang nyatanya seperti itu ya. Nggak, itu cuma Oknum ya, dan yang lain juga bagus kok Kementerian Sosial yang lainnya. untuk saat ini ya memang untuk alokasinya sudah cukup baik lah ya, sudah baik. Dan misal kalau ada ini kan biasanya kan yang protes ini ya di daerah, misal jalannya kayak gini nih, kemana uang pajak kita gitu kan, jalan-jalan di daerah. Nah itu kan kalau jalan kan tergantung daerahnya juga ya, ada jalan nasional, jalan kabupaten. Kalau misal gitu ya harusnya protes ke kabupaten sih, ke pemerintah daerahnya. Jadi tahu aja pos-pos pembagiannya, dan tadi seperti Kanuko bilang di APBN kita ya, itu ada pos-pos pembagiannya. Teman-teman mau memantau nih supaya nggak mau merasa dibohongi, bukan kalau yang mau merasa dibohongi ya. Teman-teman bisa mantau tuh mana aja uang pajak kita, uang APBN-nya kemana aja, berapa persen kemana, berapa persen kemana, itu bisa tuh. Terbitnya tiap bulan kok. Di Instagram juga ada sih, Instagram Kementerian Keuangan, kadang tiap bulan ada penghasilannya kita berapa, udah berapa persen pajaknya, terus udah disalurkan berapa juga ada, bisa dicek di sosial media Kementerian Keuangan. Kalau yang tanya lagi nggak apa-apa, tapi nggak dapat hadiah ya. Ada hadiah tadi. Ada tapi ya seadanya. Ada lagi?
Ada yang mau ngasih testimoni nggak teman-teman? Testimoni terkait hari ini. Terkait keluh kesah kalian atau apa? Ya. Ataukah ya kami memang masih banyak kekurangan sih. Tidak ada? Mungkin dari Bapak ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup ya? Baik, kalau gitu kita tutup ya. Ya. Mama, Saya ngomong. kita pengen nanya, cuman bukan terkait sama ininya, kita pengen Kakak itunya. nanya kakaknya. Oh, pokoknya. Kakaknya. Oh, udah data saya. Oh, petugas. Iya. Terkait apa? Mungkin sama dan jabatan. Terus apa lagi? Tanggal lahir. Nanti mau dikasih kado kan? Enggak ya? Enggak bercanda. Nanti disampaikan ke siapa? Nanti bisa langsung ke sana. Ya, nanti kita ngecek kalau udah selesai. Ada lagi nggak yang lain? Udah? Cukup ya, tugasnya udah selesai nih jadinya. Sudah ya? Ya, yakin. Sudah menjawab semua pertanyaan yang ada di daftar? Atau ada yang belum? Oke. Hitungan mundur ya. Iya, silakan. Lahir terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Darmawan dari SMA Tribuna Utama. Saya sendiri mau tanya ke kakak-kakak sekalian, gimana sih kerja di kantor pajak? Apakah ada, pasti kan ada kelebihan dan kekurangannya. Saya mau tahu kelebihan dari kerja di kantor pajak itu kayak apa aja. Terima kasih. Ya, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, ada yang mau kerja di kantor pajak nggak? Oh, nggak ada yang berminat ya? Jadi untuk kerja di kantor pajak atau instansi di bawah Kementerian Keuangan itu nggak harus dari lulusan STAN, bisa juga dari luar STAN. Seperti saya ini dari luar STAN. Kalau Kak Yuan ini dari STAN, ya Yuannya. Jadi Kak Yuan dari STAN, saya dari UI, dan itu bisa langsung bisa kok kerja di Kementerian Keuangan. Kalau dari non-STAN itu bisa mengikuti CPNS, penerimaan CPNS seperti biasa yang diadakan itu melalui ujian beberapa tahap. Ketika 12 ya nanti akan ditempatkan ke instansi yang kita pilih ketika mendaftar. Kalau suka dukanya kerja di pajak ya, sukanya banyak sekali. Makanya ya gini, ketemu orang baru ya, jadi kadang orang baru yang curhat, kita dengerin, oh gini-gini. Karena memang kalau kerja di pajak ini, kerja di Direktorat Jenderal Pajak ini, kita sebelum kita bekerja di DJP, kita menandatangani surat pernyataan bahwa bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia. Jadi memang kita akan dimutasi pasti di seluruh Indonesia, gitu. Ya senangnya kita bisa mengeksplor daerah-daerah baru, banyak teman pastinya dari seluruh Indonesia. Kita pasti ada lah beberapa daerah, di tiap daerah itu pasti kita punya teman. Kemudian banyak juga nambah ilmu karena aturan perpajakan kan berubah terus nih, diperbarui terus. Jadi otomatis kita harus mengupdate peraturan perpajakan yang terbaru. Kalau nggak update ya bagaimana kita bisa memberikan pengetahuan kepada para wajib pajak atau calon wajib pajak. Kalau ada lagi ya sukanya? Sukanya ya itu sih, kalau pelayanan ya itu ketemu wajib pajak, jadi lebih kenal orang baru aja sih. Kalau dukanya Dukanya ya kalau ada yang suka. Apa?
Dukanya mungkin apa Kerjanya banyak ya. Ya tergantung, misal kita nggak suka explore daerah ya nggak suka kan, mutasi Iya. misal ke pelosok atau kemana kan nggak suka, itu dukanya. Dukanya itu banyak pegawai pajak yang harus LDR atau LDM. Kalau kalian nggak kuat menjalani hubungan jarak jauh dengan pasangan, itu akan sulit untuk bertahan di Direktorat Jenderal Pajak. Tapi pasti bisa kok. Tapi pasti ada waktunya, ada saatnya akan dipertemukan kembali di satu kota. Gitu. Karena kalau perempuan, istri itu bisa mengajukan permohonan ikut suami. Kalau suami nggak bisa. Suami nggak bisa ikut istri, karena kan biasanya istri yang ikut suami. Mau nanya juga alasan, kan tadi banyak ya yang mau di DZP, mau kerja di sini. Adalah ya, itu alasannya apa kalian pengen kerja di sini? Iya, alasannya apa? Apa yang jadi? Apa yang jadi? Belum ada alasannya sih. Kayaknya menarik gitu. Oh, menarik. Apa yang bikin kamu menarik? Sebenarnya suka hitung-hitung, jadi Suka ngitung-ngitung. mungkin daripada jadi ini matematika mending ekonomi. Suka ngitung-ngitung. Oh iya kak, Terus? sama yang itu kak, kelulusan ngaruh nggak di sini? Misalnya kayak harus apa kan tadi kakak bilangnya nggak harus dari STAN atau cuma kakak kan tadi kakaknya STAN terus kakak UI, nah itu berpengaruh nggak di sini? Enggak juga ya, teman saya juga ada yang dari universitas. Maksudnya berpengaruh gimana? Maksudnya kayak gimana ya? Kayak harus sama universitas yang ternama gitu. Enggak juga. Jadi Dari mana aja, asal dia ya lulus ketika ujian CPNS-nya. jadi yang pentingnya tuh di ujiannya ya. Makasih kak. Banyak kok dari ada yang mau kasih testimoni nggak terkait acara ini? Nanti ada voucher loh. Pasal 5 juta rupiah. Cuma soalnya banyak yang beli. Ada voucher Indomaret. Ada yang mau kasih testimoni nggak? Kamu. Kamu tadi katanya tertarik untuk masuk jadi ayolah. Ada yang mau nih. Nggak ada yang mau vouchernya. Lumayan kan nanti pulang dari sini beli es krim. Iya silakan. Itu semua testimoni dari saya itu yang pertama acaranya saya mendapat pengetahuan tentang pajak, NWKP, NPWP, tentang perpajakan lah. Terus juga saya dengar pengalaman dari kakak-kakak di kerja di kantor itu kayak gimana aja. Nah terus juga saya terima kasih karena udah dihidangin dengan makanan-makanan. Makanan-makanan. Jadi sudah saya terima kasih banyak karena udah menjamu kita semua dari SMA Tribun Utama dengan baik. Terima kasih. Ada lagi nggak? Udah ya? Udah selesai habis ya rencana? Oh masih banyak. Oh masih banyak vouchernya, ada mau nggak? Sebelum saya ambil. Ada lagi nggak? Gurunya mungkin Pak. Iya Pak Ani. Boleh banget Pak Ani. Testimoni dulu Pak Ani. Oh Ani. Bapak pendamping nih Pak. Ayo ada lagi.
sore ini ya. Semoga teman-teman banyak mengambil pelajaran, banyak ilmu baru juga yang bisa dibawa pulang nanti. Dan Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. salah kata, jadinya banyak kurangnya. Ya. Dan tadi saya koreksi, kamu nggak menjamu karena di situ bukan jamu. Baik ya. Oke, makasih. Mohon maaf kalau banyak kekurangan.